mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mumun Mulyati, MPD. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen Dr. Mumun Mulyati, MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa fungsi dan tujuan mempelajari pendidikan karakter? Pertanyaan yang kedua, mengapa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda? Pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara ketahui tentang moral, amoral, dan primoral? Pertanyaan keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya moral? Dan pertanyaan yang kelima, bagaimana cara menerapkan pembelajaran moral pada anak dan berikan contohnya. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi dan tujuan mempelajari pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Fungsinya untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Tujuannya yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Pertanyaan yang kedua, mengapa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda? Karena faktor pembentuk kepribadian seseorang sangatlah beragam, mulai dari genetik, lingkungan, orang tua, hingga sosial. Sepanjang hidup, interaksi dengan orang lain turut membentuk sifat seorang individu. Karakter setiap orang yang berbeda bisa muncul dari faktor lingkungan tempat setiap orang tumbuh dan berkembang memegang peranan penting terhadap karakter seseorang. Dalam kondisi tertentu, terkadang kita tidak bisa memilih lingkungan tempat kita tumbuh karena berbagai keterbatasan dan beberapa alasan yang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara ketahui tentang moral, amoral, dan primoral? Moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu, sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Amoral didefinisikan dalam Kamus Oxford sebagai kurangnya rasa moral, tidak peduli dengan kebenaran atau kesalahan sesuatu, seperti yang ditunjukkan oleh definisi ini. Amoral menunjukkan tidak adanya sensibilitas moral atau ketidakpedulian terhadap moralitas. Seseorang bayi bisa dikatakan amoral karena mereka belum mengembangkan kapasitas otak untuk memahami benar dan salah. Beberapa sosiopat ekstrim juga amoral karena mereka tidak memiliki hati nurani akibat gangguan kognitif. Kemudian primoral, yaitu salah satu tahapan perkembangan moral menurut John Dewey. Ditandai bahwa anak belum menyadari keterkaitannya pada aturan, dan umumnya berlangsung pada anak yang masih berusia dini. Pertanyaan yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya moral? Dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Di antaranya yaitu 1. Faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. 2. Faktor seberapa banyak model atau orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman,
orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. 3. Faktor lingkungan memegang peranan penting. Di antara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. 4. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan moral adalah tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Colbert dipengaruhi oleh perkembangan nalar, sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang kelima, faktor interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara menerapkan pembelajaran moral pada anak? Untuk mengembangkan perilaku moral pada anak, beberapa perilaku moral yang dapat dikembangkan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama dapat diajarkan kepada anak melalui kegiatan belajar dalam kelompok. Kerjasama penting diajarkan kepada anak agar mereka mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan mampu memahami adanya perbedaan dalam setiap individu. Salah satu cara mengajarkan kerjasama pada anak, misalnya guru membagi anak menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan belajar. Guru akan mengajak anak belajar membuat sebuah hasil karya dari daun-daun yang ada di sekitar sekolah. Kemudian anak bersama dua temannya atau lebih mencari daun bersama dan kemudian membuat daun tersebut menjadi sebuah gambar atau hasil karya lainnya, seperti contoh gambar berikut. Selanjutnya, untuk mengembangkan perilaku moral pada anak, beberapa perilaku moral yang dapat dikembangkan pada anak usia dini. Yang kedua yaitu bergiliran. Bergiliran perlu diajarkan kepada anak agar mereka belajar untuk bersabar, memahami aturan, dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Hal ini dapat diajarkan. Misalnya, anak mendapatkan giliran untuk memimpin doa di depan kelas. Anak bergiliran untuk memberikan pendapat, dan anak bergiliran untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian, 3. Disiplin diri. Disiplin dapat dibangun dalam diri anak melalui banyak cara. Salah satunya melakukan kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Disiplin diajarkan kepada anak agar anak memahami aturan dan tepat waktu. Disiplin dapat diajarkan dengan cara misalnya membiasakan anak untuk meletakkan sepatunya di rak sepatu dan membiasakan anak untuk merapikan kembali peralatan belajar atau mainan yang telah selesai digunakan. 4. Kejujuran. Kejujuran perlu dibangun dalam diri anak sejak usia dini. Sikap jujur dapat ditanamkan dalam diri anak melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari. Kejujuran diajarkan pada anak dengan tujuan agar anak mampu berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan berani mengakui kesalahannya. Kejujuran dapat diajarkan dengan cara misalnya ketika anak melakukan kesalahan atau berbuat salah, guru dapat mengajak anak tersebut untuk berbicara berdua dengan guru, bertanya dengan cara yang lembut kepada anak, agar si anak mau mengakui kesalahannya. Berikutnya, untuk mengembangkan perilaku moral pada anak. 5. Yaitu tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dapat dibangun dalam diri anak sejak usia dini. Salah satunya melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari. Misalnya, anak dibiasakan bertanggung jawab atas barang miliknya. Salah satu bentuk tanggung jawab
anak terhadap barang miliknya adalah merapikan kembali mainannya setelah selesai digunakan. Yang keenam yaitu bersikap sopan dan berbahasa yang santun. Hal yang paling penting ketika anak berada dalam lingkungan sosialnya adalah anak mampu bersikap sopan dan berbahasa yang santun agar mereka bisa diterima di lingkungannya. Sikap sopan dan bahasa yang santun dapat dibangun dalam diri anak melalui contoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa yang ada di sekitar mereka, salah satunya dari pendidik sekolah. Pendidik PAUD harus selalu menunjukkan sikap sayang dan berkata lembut kepada anak agar si anak pun dapat memiliki rasa sayang dan bicara dengan bahasa yang santun dan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.